Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswi hubungan internasional. Di sini ada aku Safira Fadiah dan di sini ada Queen Disti Ata kita. Jadi hari ini kita akan membedah satu studi kasus paling fenomenal, yaitu antara Indonesia dan Malaysia, yaitu sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Mau tahu kelanjutannya? Cekidot. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan salah satu contoh sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang pernah terjadi dan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional atau biasa kita sebut ICJ, International Court of Justice, dikarenakan beberapa tahap diplomasi yang gagal. Jadi kasus ini menarik karena menunjukkan bagaimana hukum internasional, khususnya prinsip efektivitas penguasaan wilayah, diterapkan dalam penyelesaian sengketa kedaulatan antar negara ini. Jadi kami akan mengambil sebuah teori untuk menganalisis sengketa ini adalah monisme, yaitu pandangan yang menempatkan hukum internasional sebagai sistem hukum yang berdiri di atas kepentingan negara dan juga dapat mengikat negara tanpa bergantung pada kehendak nasional. Sedangkan itu, teori ini memandang adanya keterkaitan dan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional, sehingga putusan Mahkamah Internasional itu memiliki kekuatan mengikat bagi negara pihak. Jadi sebelum kita bahas tentang bagaimana sih awal mula sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dan Indonesia, kita harus tahu Pulau Sipadan dan Ligitan itu terletak di mana. Jadi Pulau Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau kecil yang terletak di perbatasan Malaysia dan Indonesia, tepatnya di timur Pulau Sebatik, lepas pantai timur Kalimantan. Kedua pulau ini tidak berpenghuni secara permanen dan berada di wilayah strategis yang kemudian memicu klaim kedaulatan dari kedua negara. Dan kita masuk ke bagaimana awal munculnya sengketa antara Malaysia dan Indonesia. Jadi kita masuk ke awal mula sengketa antara Malaysia dan Indonesia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan ini. Jadi sengketa ini dimulai pada tahun 1969 saat Indonesia dan Malaysia melakukan negosiasi batas landas kontingen di Kuala Lumpur. Dan dalam negosiasi tersebut, kedua belah pihak sama-sama mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun mereka sepakat untuk tidak menduduki pulau tersebut dan menetapkan status quo. Dalam hal ini, Malaysia berargumen bahwa klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan ini pada dasarnya berasal dari penguasaan Inggris sebagai penjajah sebelumnya, termasuk aktivitas eksploitasi sumber daya, penangkaran penyu, dan pengembangan fasilitas. Malaysia juga mengajukan argumentasi berdasarkan chain of title theory, yaitu peralihan hak dari Sultan Sulu kepada Inggris yang kemudian diwariskan kepada Malaysia. Karena pada saat itu Malaysia dijajah oleh Inggris dan diberi kemerdekaannya oleh Inggris. Adapun argumen dari pihak Indonesia bahwasanya Indonesia mendasarkan klaimnya pada Konvensi Inggris-Belanda tahun 1891, khususnya pada pasal 6 yang mengatur batas wilayah. Indonesia juga mengajukan argumentasi terkait Pulau Sipadan dan Ligitan ini merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Bulungan yang kemudian diserahkan kepada Belanda. Karena sengketa ini tidak dapat diselesaikan secara bilateral dan telah melewati diplomasi berkali-kali tetapi dinyatakan gagal, sehingga pihak Malaysia dan Indonesia sepakat untuk menandatangani Special Agreement pada tanggal 31 Mei 1997. Jadi perjanjian ini tuh disampaikan secara resmi kepada Mahkamah Internasional atau diajukan kepada ICJ pada 2 November 1998, dan kedua negara sepakat bahwa putusan ICJ bersifat final dan mengikat. Jadi kita masuk ke proses persidangan di ICJ. Dalam proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa tahapan, dan salah satunya itu adalah argumentasi lisan.
argumentasi lisan itu yang sudah dilaksanakan pada tahun 2002 oleh perwakilan resmi kedua negara, Malaysia Indonesia, yang dimana tahap ini kedua belah pihak negara itu berargumen atas klaim kedaulatan Pulau Sepadan dan Legitan. Dalam proses persidangan di ICJ ini, kedua pihak negara ini memberikan bukti yang mereka miliki untuk diajukan ke ICJ. Namun ICJ pun menolak klaim historis Indonesia maupun Malaysia karena tidak ditemukan bukti hukum yang kuat dari perjanjian kolonial. Di sini ICJ menolak klaim Malaysia sebagai penerus Sultan Sulu, serta menolak argumentasi Indonesia terkait interpretasi Konvensi 1891 dan Kesultanan Bulungan. Untuk menyelesaikan sengketa ini, ICJ pun menggunakan doktrin efektivitas, yaitu penguasaan wilayah secara efektif dan berkelanjutan. Prinsip ini mencakup kehadiran terus-menerus, pengelolaan administratif, pemeliharaan wilayah, dan perlindungan lingkungan. Putusan ICJ pun keluar pada tanggal 17 Desember 2002. ICJ memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Legitan tersebut berada di bawah Malaysia. Putusan tersebut diambil berdasarkan bukti efektivitas pengelolaan wilayah oleh Inggris dan Malaysia yang dinilai lebih kuat dibandingkan Indonesia. Putusan ICJ berdampak pada penataan perbatasan laut, khususnya terkait wilayah Laut Sulawesi dan zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Malaysia. Jadi Pulau Sipadan dan Legitan ini jatuh ke tangan Malaysia dengan bukti pengelolaan wilayah yang efektif terhadap pulau tersebut. Melalui mekanisme ICJ, sengketa antar negara dapat diselesaikan secara damai berdasarkan prinsip hukum internasional. Dalam kasus ini menjadi bukti nyata bahwasanya hukum internasional berperan penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas hubungan antar negara. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salah. Saya Safira Fadia Dan saya Queen Adisti, pamit undur diri. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.